Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio membantah tudingan gerakan Hizbut Tahrir Indonesia mendapatkan dukungan dari militer. Panglima TNI juga membantah pihaknya berseberangan dengan sikap Kemenko Polhukam yang berencana membubarkan HTI melalui proses hukum. Tudingan adanya perlindungan atau backing HTI oleh tentara juga dinilai tidak benar oleh Panglima TNI. Sebelumnya, sebuah kajian pada tahun 2010 menyebut HTI eksis karena dukungan militer. Panglima TNI pun dengan tegas menepis hal ini. Polhukam itu berarti mewakili TNI semuanya ya? Oke. Ada kajian di tahun 2010 bahwa HTI pun juga ada dukungan dari militer gitu Pak. Itu mungkin Bapak bisa memberikan keterangan soal itu Pak. Bohong semuanya. Apakah sudah ada pemeriksaan internal Pak? Apa yang diperiksa? Ya kalau hoax diperiksa ngapain? Capek-capek kan? Ya, oke. Sejumlah jenderal purnawirawan. Anda menyaksikan News Update. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin mengatakan Hizbut Tahrir Indonesia merupakan organisasi yang bertentangan dengan sistem pemerintahan Indonesia. Karena itu HTI layak untuk dibubarkan. Menurut Ma'ruf, HTI merupakan organisasi yang mengusung khilafah yang bersifat transnasional sehingga bertabrakan dengan sistem pemerintahan Indonesia. Ma'ruf menambahkan, jika memang HTI tidak ingin dibubarkan, maka mereka harus merubah ideologi khilafah yang selama ini mereka pakai. Namun jika tidak, maka HTI layak untuk dibubarkan. Organisasi yang berada di Indonesia diharuskan untuk mengacu pada sistem dan aturan nasional yang telah ditetapkan dalam berbangsa dan bernegara. Bisa membaca kitab. HTI itu kan memang organisasi yang mengusung khilafah, organisasi yang transnasional. Nah, kalau dia mengusung khilafah berarti dia bertabrakan dengan sistem pemerintahan Indonesia. Oleh karena itu tidak bisa itu. Itu tidak bisa. Di Indonesia ini semua organisasi harus mengacu pada sistem nasional kita, pemerintahan, kebangsaan dan kenegaraan. Nah, yang namanya HTI itu masih punya. Menko Polhukam Wiranto menegaskan ormas yang tidak mendukung program pemerintah dan membuat kegaduhan di masyarakat tidak perlu dipertahankan. Menko Polhukam juga mengatakan akan mengawasi seluruh kegiatan ormas ataupun masyarakat yang akan merugikan bangsa. Pembubaran HTI dinilai sangat wajar karena keberadaan ormas HTI tidak mendukung program pemerintah yakni menjaga keutuhan NKRI yang berasaskan Pancasila. Menko Polhukam juga menilai pembubaran ormas HTI sudah dipelajari dengan baik dengan adanya desakan dari masyarakat. Pemerintah akan sangat tegas untuk melakukan langkah-langkah hukum terhadap organisasi masyarakat apapun ya yang nyata-nyata tidak memenuhi kewajiban baik tujuannya, asasnya ya, maupun hal-hal yang menyangkut komitmennya terhadap ideologi Pancasila. Ormas didirikan untuk mengambil bagian dari proses pembangunan bangsa untuk mencapai tujuan. Tapi kalau ormas didirikan, kerjanya hanya membuat kekacauan, membuat masyarakat bingung, ya, merancukan ideologi negara dengan ideologi lain, saya kira tidak pantas. Terima kasih Anda kembali bersama kami. Kita lanjutkan dialog kita. Pemirsa, saya ke Pak Ahmad terlebih dahulu. Ini kalau tadi kita sudah dengar penjelasan dari Pak Nasir, ini kan memang mereka sangat besar sekali jaringannya sehingga bisa masuk melalui kampus-kampus. Nah, sebenarnya apakah ada kriteria tertentu untuk seseorang yang mudah dimasuki untuk ajaran-ajaran seperti ini? Saya kira mungkin saya perlu menambahkan sedikit Pak Menteri, bukan hanya di perguruan tinggi. Saya melihat dengan mata kepala sendiri di tingkat-tingkat SLTA, di madrasah aliyah mereka juga masuk. Di pramuka itu juga saya kira mereka menyusup. Oleh karena itu saya kira semua pihak, orang tua di rumah, guru di sekolah, dosen, sampai dekan, sampai rektor, semua harus mengawasi dan bekerja sama
agar para murid dan para mahasiswa itu tidak disusupi oleh hal-hal yang membuat mereka salah paham terhadap maksud agama dan tidak mengerti bagaimana cara mencintai negara Republik Indonesia ini. Nah, saya juga ingin menyampaikan bahwasannya jangan sampai pemerintah tidak mampu melindungi orang-orang yang sudah terindikasi terlibat dalam kegiatan-kegiatan Hizbut Tahrir. Tidak boleh darah mereka tertumpah, kulit mereka tergores, ya. Mereka harus dilindungi sebagai warga bangsa di negara kita ini. Apa yang pernah terjadi di negara kita seperti penganiayaan orang terhadap pengikut Ahmadiyah, itu tidak boleh terjadi pada para pengikut HTI, karena mereka juga adalah anak bangsa di negara kita yang kalau kita anggap mereka adalah orang yang sedang khilaf, mereka bisa kita ingatkan. Kalau mereka kita anggap sedang tersesat, mereka kita bisa beri jalan kebenaran, agar mereka lebih cinta kepada tanah air, agar mereka faham betul terhadap agama yang dianut. Jangan agama dipolitisir untuk merebut kekuasaan. Sebagaimana juga tidak boleh terjadi penganiayaan orang-orang Islam terhadap Syiah di Sampang misalnya. Ya, kita boleh tidak setuju dengan Syiahnya, tidak setuju dengan Hizbut Tahrirnya, tetapi mereka sebagai manusia, kemanusiaannya harus kita lindungi. Itu bukan saja kewajiban pemerintah, tetapi juga merupakan kewajiban mayoritas. Ya, saya menganjurkan yang demikian ini baik terhadap Nahdlatul Ulama. Ya, kalau perlu saya ajak tetangga saya Muhammadiyah untuk melindungi mereka, ajak mereka kembali jalan yang benar, memahami agama dengan mendalam dan mencintai negara kita. Ya, kemudian bagaimana melakukan pendekatan kepada orang-orang ataupun masyarakat pada umumnya yang sudah memang terlanjur mengikuti ajaran ini? Ya, saya kira itu merupakan kewajiban juru dakwah, dan juru dakwah itu bukan hakim, ya, bukan menghakimi seseorang tersesat atau tidak, tetapi juru dakwah itu mengajak mereka kembali ke jalan yang benar dengan cara-cara yang juga bijak dan benar. Banyak saya kira cara untuk mengembalikan mereka kepada tujuan-tujuan yang sesuai dengan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Baik, dari pemerintah sendiri apa sudah ada langkah konkret yang dilakukan sejauh ini untuk membentengi, misalnya dari sisi kampus misalnya, untuk tidak menyebar terlebih jauh lagi? Ya, kalau kampus sudah kami lakukan koordinasi dengan cara kita kembangkan, yaitu proses pembelajarannya. Di kampus itu sekarang sejak tahun 2016, karena dimungkinkan akan terjadinya radikalisasi di dalam kampus, dan itu sudah berlanjut sudah lama, maka pelajaran atau mata kuliah itu kami masukkan namanya bela negara dan wawasan kebangsaan, yang selama ini berhenti cukup lama. Bahkan saya waktu sebagai mahasiswa dulu ada namanya pelajaran P4, pembekalan itu. Sebenarnya kalau kita lihat ke dalam lebih jauh, ini manfaatnya terasa betul kalau terjadi kayak gini. Begitu dihilangkan terhadapnya P4 itu, apa yang terjadi sekarang? Nah, ini muncul. Jadi mulai rasa nasionalisme kurang, terhadap kebersamaan kurang, sehingga mereka akan lebih mementingkan pada kelompoknya sendiri. Kita negara loh. Dalam satu negara jangan sampai ada negara dalam satu negara. Ini yang menjadi sangat penting. Oleh karena itu perguruan tinggi sejak tahun 2016 kami atas nama Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi memasukkan mata kuliah bela negara dan wawasan kebangsaan. Baik, itu dalam rangka pencegahan. Nah, bagaimana dengan kemudian yang memang sudah terlanjur ikut? Apakah ada langkah konkret lain dari nanti kalau memang sudah ada kita lakukan ini. Kedua adalah nanti saya akan coba membuat suatu formula. Kalau sudah ada yang terlibat di dalamnya, maka orang-orang ini harus dikumpulkan semua. Kumpulkan, harus diarahkan oleh dosen agama. Ini yang harus diarahkan kembali untuk pada konsep kenegaraan atau negara kesatuan Republik Indonesia. Yang jadi masalah bagaimana? Dosennya bagaimana? Kadang-kadang ini dosennya sudah terlibat. Iya. Nah, dosennya harus kita lakukan. Undang-undangnya kita harus lihat. Di sini sangat jelas sekali. Maka yang namanya tujuannya adalah di antara menjaga, memelihara, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Maka dosen itu kadang-kadang begini, Mbak, yang terjadi. Kalau nggak masuk kelompoknya,
Dosen itu ngancam loh. Ancam nilai. Kalau enggak, kamu nggak akan lulus loh. Ini kan bahaya. Iya. Nah, ini jadi mau nggak mau harus ikut dong mahasiswanya mau kan? tidak mau. Itu keterpaksaan lah. Nanti ini harus kita deteksi. Ini mulai rektor nanti harus bertanggung jawab memilah-milahkan pada dosen yang dianggap masalah. Dan ini harus kita berikan briefing. Dan nanti akan kami lakukan sesuai dengan undang-undang tentang ketenagakerjaan dan PP 53 tentang disiplin pegawai. Kalau dia tidak berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan melakukan represi pada mahasiswa, ini kami akan berikan sanksi sesuai peraturan tersebut. Kalau organisasi lain kan mungkin ada KTA ya, kartu tanda anggota. Nah, kemudian juga kemarin Hizbut Tahrir Indonesia juga mengatakan mereka membiayai diri sendiri dengan iuran anggota. Nah, berarti kan sudah terdata sebenarnya anggotanya ya Pak ya? Iya, tapi kan apakah anggota itu tertulis atau tidak tertulis? Kalau tertulis kan gampang. Punya kartu kan lebih mudah. Kalau tidak punya kartu, tapi aktivitasnya begitu terus, apa yang harus kita lakukan? Yang penting tindakannya ya menuju pada kegiatan yang melakukan radikalisme, ini harus kita beri peringatan. Agak sulit juga untuk menentukan ya kira-kira siapa. Tapi kan di kampus itu indikasinya kan kelihatan semua. Sangat kelihatan. Jadi biasanya mereka itu sifatnya menyendiri, eksklusif, dan dia tidak mau berkumpul dengan orang lain, dan dia tidak pernah berpendapat masalah keagamaan, enggak. Tapi dia melihat orang ini kok lihat sangat terbuka, dia nggak mau. Kalau ini melihat tertutup, ini yang harus kita masuki. Nah, ini yang berbahaya. Jadi ini ada dosennya harus kita panggil. Oke, jadi ada kriteria tersendiri mungkin yang bisa dimasuki ajaran nanti tertentu, harus ya? Justifikasi ini harus kita berikan kepada rektor dan pembantu rektor, para dekan, para wakil dekan. Nah, nanti kalau memang terjadi ini, rektor lah yang bertanggung jawab. Ini ya, nanti rambu-rambu ini akan kami siapkan. Baik, Pak Ahmad, ini kalau kita bicara soal pembubaran sendiri kan sebenarnya itu pembubaran secara kelembagaan. Nah, bagaimana dengan ajarannya sendiri? Menurut Anda bisa dengan mudahkah kita kemudian membubarkan dalam tanda kutip itu juga? Ya, saya kira ajarannya memang tidak bisa dibenarkan dari sisi di mana mereka bergerak di bidang politik. Bergerak di bidang politik misalnya yang bertentangan dengan ajaran agama adalah mendirikan negara di dalam negara. Kita semua tahu sejak runtuhnya khilafah Islamiyah di Turki Utsmani 1924, semua negara otomatis mengambil bentuk nation state, negara bangsa. Ada yang mengambil bentuk republik, ada kerajaan monarki, ada yang persemakmuran dan federasi dan lain-lain, yang dipimpin oleh presiden, sultan, raja, perdana menteri dan lain-lain. Nah, ini adalah sebuah kenyataan yang tidak bisa diingkari dan sudah diterima oleh seluruh manusia di dunia ini. Dengan sistem demokrasi, ya mereka tidak suka dengan sistem itu, oleh karena itu mereka berusaha mati-matian untuk menyatakan perang terhadap atau menyatakan permusuhan terhadap setiap yang berbeda dengan mereka. Inilah yang mungkin Pak Menteri sebut sebagai eksklusif. Ya, eksklusif karena ya harus, mereka ini kelompok kecil yang suka memaksakan kehendak gitu. Mereka seperti tidak peduli dengan keamanan orang lain, ya, seolah-olah mendahulukan keimanan daripada keamanan. Padahal keamanan ini adalah kepentingan bersama, sementara keimanan adalah kepentingan yang sifatnya individu. Nah, dalam Islam sendiri keamanan itu, keamanan negara apalagi, itu harus lebih didahulukan daripada keimanan. Keimanan itu sifatnya individu. Baik, kita akan kembali usaha jeda berikut ini. Pemirsa, kami harap Anda tetap bersama kami.